Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Nikita Sari Nenggolan dari kelas TPJJ 5A. NIM 4204191223. Saya akan menjelaskan dari pengantar struktur jembatan. Yang pertama adalah pengertian struktur jembatan. Struktur adalah pengaturan untuk pengorganisasian unsur-unsur yang sangat terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem terorganisasi. Jembatan merupakan atau adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk menghubungkan dua jalan yang terputus karena adanya hambatan seperti aliran sungai, lembah dan yang curam jurang. Bisa dibilang jika jembatan merupakan adalah sarana transportasi yang sangat penting karena adanya jembatan dapat meningkat waktu tempuh suatu ke tempat wilayah. Selanjutnya, tipe-tipe jembatan. Yang pertama adalah beam, yaitu atau jembatan awang. Merupakan struktur jembatan yang sangat sederhana, hanya berupa buat jalan horizontal yang gampang. Umumnya, tipe jembatan ini hanya menghubungkan dua jalan yang berjarak dekat, biasanya tidak melebihi 7 km. Karena kekhawatiran semakin panjang jembatan, maka semakin lemah juga kekuatannya. Yang kedua, selanjutnya adalah truss bridge atau jembatan rangka. Nah, di sini adalah jembatan rangka umumnya terbuat dari baja dengan dibentuk dasar berupa segitiga. Elemen rangka diangkat bersama kedua ujungnya, yang dimana jembatan rangka merupakan salah satu jembatan tertua yang dapat dibuat dalam beragam variasi bentuk sebagai gelagar sederhana, lengkung atau cantilever. Jembatan ini digunakan untuk variasi panjang bentang 50 sampai 100 meter. Kemudian jembatan lengkung. Pelengkung adalah atau merupakan bentuk struktur non-mineral yang mempunyai kemampuan sangat tinggi terhadap respon momen lengkung. Bentuk jembatan lengkung ini hanya bisa dipakai apabila tanah pendukung kuat dan stabil. Jembatan tipe lengkung lebih efisien digunakan untuk jembatan yang panjang bentangnya 100 hingga 300 meter. Kemudian jembatan kabel, yang dimana menggunakan kabel sebagaimana elemen pemikul lantai lalu lintas. Jembatan kabel merupakan gelagar menerus dengan tower. Jembatan kabel juga memiliki titik pusat massa yang relatif posisi sehingga jembatan tipe ini sangat baik digunakan pada daerah yang resiko pada gempa yang digunakan untuk variasi panjang bentang 100 hingga 600 meter. Selanjutnya, jembatan gantung, yang dimana jembatan gantung berupa kabel utama yang memikul kabel gantung. Apabila terjadi beban angin dengan intensitas tinggi, jembatan dapat ditutup dan arus lalu lintas dihentikan. Pemasangan gelagar jembatan gantung dilaksanakan setelah sistem kabel terpasang, dan kabel sekaligus merupakan bagian dari struktur launching jembatan. Jembatan ini atau jembatan gantung ini digunakan untuk panjang bentang sampai 1400 meter. Berikut komponen-komponen jembatan. Komponen-komponen utama jembatan meliputi: yang pertama adalah struktur atas atau superstructure. Yang kedua adalah struktur bawah atau substructure. Yang ketiga adalah pendukung atau penghubung dalam kurung adjoining bridge. Struktur atas atau bagiannya yaitu yang pertama girder atau gelagar jembatan.
merupakan balok yang mendukung semua beban bekerja pada jembatan. Girder diletakkan membanjang antara kedua penyangga. Sedangkan adapun terdiri dari gelagar induk, memanjang, dan gelagar melintang. Yang dimana gelagar induk atau memanjang merupakan komponen jembatan yang diletakkan melintang arah jembatan. Sedangkan yang melintang merupakan komponen jembatan letaknya melintang arah jembatan itu juga. Selanjutnya, electromatic merit bearing pad berfungsi sebagai bantalan dan struktur jembatan. Bantalan ini diperlukan untuk menyalurkan reaksi girder yang dimana atau balok penopang jembatan tanpa memberi tekanan berlebihan pada struktur sehingga jembatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, perletakan atau andas merupakan atau komponen ini terletak menumpu pada abutmen dan pilar yang berfungsi menyalurkan semua beban langsung jembatan ke abutmen dan diteruskan di bagian pondasinya. Selanjutnya, struktur bawah atau substructure, yaitu abutmen. Abutmen terletak pada ujung jembatan yang berfungsi sebagai penahan tanah yang menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Umumnya dilengkapi dengan konstruksi sayap yang berfungsi untuk menahan tanah dalam arah gerak arus jembatan dari tekanan lateral atau menahan tanah ke samping. Selanjutnya, pilar. Pilar berbentuk yang harus mempertimbangkan pola pergerakan aliran sungai, sehingga dalam perencanaan selain pertimbangan dari segi kekuatannya juga memperhitungkan masalah keamanannya, yang dimana dalam segi jumlah pun bermacam-macam tergantung dari jarak bentangan yang tersedia, keadaan topografi sungai, dan keadaan tanah. Selanjutnya, bagian pendukung atau penghubung atau adjoining bridge. Oprit jembatan, yang dimana juga oprit jembatan adalah timbunan jalan pendekat jembatan atau oprit di belakang abutmen. Oprit bisa terdiri atas timbunan pilihan dari timbunan biasa, dan untuk membuat oprit berdiri kokoh, maka dibuatlah tembok penahan tanah yang berfungsi menjaga kestabilan lereng oprit tersebut jika kondisi oprit jembatan berada pada lokasi berbukit. Oke, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya.